Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tadi pun. Ya pun. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Astaga. Tetap semangat belajar ya? Ya. Tetap semangat belajar ya? Ya. Oke, belajar selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh teman kalian. Silakan. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Maheshwara, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Maheshwara, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. Saraswati Namasturyam Vade Kamarupini Vidya
Nggak hadir. Alasannya kenapa? Oh, apa? Yang saja ya. Hadir. Hadir, Pak. Inilah bagus sama Wijaya. Saputra. Tadi Andika. Iya. Kesuanda Beni. Pemang Nesa. Pemang Tamang Wijaya. Hadir. Manila Ditya Taswa. Hadir, Pak. Ini kakek Vanessa Putri. Ini itu Hari Fitriani. Putu Adi Wijaya. Putu Aditya. Hadir. Tia Santika Dewi. Hadir, Pak. Nanti di sekolah. Hari ini yang nggak masuk teman anak-anak ada 6 orang. Ada alasnya ngantar adiknya dan lain-lainnya ya. Hari ini kita belajar tentang ciri-ciri triguna dan contoh-contoh triguna. Ada tujuan belajar hari ini yaitu menggunakan model cooperative learning dan metode tanya jawab. Di sini siswa mampu menyebutkan ciri-ciri triguna dan contoh-contoh dari triguna. Ya, ngecek kegiatan spiritual, sosial dari anak-anak, baik itu di rumah dan sampai di sekolahan. Bapak tanya satu-satu. Rama tadi pagi sembahyang tidak? Sembahyang apa? Yang Trisandi. Trisandi saja. Terus. Enggak sembahyang, Pak. Kenapa? Kenapa harusnya? Kenapa, Pak? Kenapa? Jarang sembahyang, Pak. Tadi enggak, Pak. Tadi enggak. Enggak juga. Kenapa nih? Enggak apa-apa. Juga. Kenapa? Setiap malam sembahyang, paginya enggak. Bangun juga. Yang sosial apa aja yang lakukan tadi? Nyapu, Pak. Nyapu. Nyapu sendiri. Sudah. Minggu lalu belajar apa? Materi minggu lalu belajar apa? Hah? Triguna. Apa isinya minggu lalu yang triguna yang saya pelajari? Pengertian triguna sama sebagian triguna. Triguna. Coba Agis apa itu pengertian triguna? Apa itu pengertian triguna? Tiga sifat yang mempengaruhi manusia. Bagus, tepuk tangan berarti masih. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Bagian triguna. Bagian-bagian triguna. Siapa yang bisa? Yang masih ingat apa itu bagian-bagian triguna yang minggu lalu? Suanda. Satuan. Sifat satuan yakni sifat tenang, suci, bijaksana, cerdas, dan sifat baik lainnya. Rajas. Sifat rajas yakni sifat lincah, gesit, tergesa-gesa, bimbang, iri hati, angkuh, dan bernafsu. 3. Tamas. Sifat tamas yakni sifat tamak, paling, malas, kumal, rakus, dan suka berbohong. Bagus, tangan. Berarti masih ingat materi minggu lalu. Untuk hari ini kita belajar ciri-ciri triguna dan contoh-contoh triguna dalam diri manusia. Udah ada yang tahu ciri-ciri triguna itu gimana? Belum? Coba dipikirkan dulu. Coba lama coba. Untuk lama itu gimana tuh? Ciri-ciri triguna tuh. Harus belajar kita untuk masih belajar biar kita semangat untuk belajar cita-cita yang kita inginkan.
sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Semangat ya. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Tepuk tangan untuk kita. Kita simak dulu video untuk materi hari ini ya. Ditulis apa yang ada di video. Atau tanda-tanda yang dijadikan penanda bahwa orang tersebut dipengaruhi oleh sifat satwam, rajas, dan tamas dalam aktivitasnya sehari-hari. Ciri-ciri triguna dapat dilihat dari pola makan, cara bernyanyi, perilaku kesehariannya, dan cara mendekatkan diri ke hadapan Desa Yang Widi. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Ciri-ciri yang dipengaruhi oleh sifat satwam dalam kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berperilaku positif. Dalam agama Hindu, ciri-ciri tersebut lebih dominan dipengaruhi oleh sifat satwam.
Dalam Pustaka Suci Menawa Dharma Sastra 12 nomor 31 dinyatakan mempelajari Weda, bertapa, belajar segala macam ilmu pengetahuan, berkesucian, mengendalikan atas budi indria, melakukan perbuatan yang baik, bersemadi tentang jiwa, semua merupakan ciri-ciri sifat satwa. Kemudian di dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita 17 nomor 8 dinyatakan Ayu Satwa Bala Rohya Suka Priti Wiwadana Rasya Snigdan Stila Hargya Ahara Satwika Priya, yang artinya makanan yang disukai oleh orang dalam sifat kebaikan, memperpanjang usia hidupnya, menyucikan kehidupan dan memberi kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasan. Makanan tersebut penuh sari, berlemak, bergizi, dan menyenangkan hati. Kemudian di dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita bab 17 nomor 11 dinyatakan di antara korban-korban suci yang dilakukan menurut kitab suci karena kewajiban oleh orang yang tidak mengharapkan pamrih adalah korban suci bersifat kebaikan. Dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita bab 17 nomor 14 dinyatakan perkataan jasmani terdiri atas sembahyang kepada Sang Yang Widi, para brahmana, guru rohanian, orang tua, kebersihan, kesederhanaan, tidak melakukan hubungan suami istri, dan tidak melakukan kekerasan. Dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita bab 17 nomor 15 dinyatakan Anurvega Karam Wakyam Satyam Priya Hitam Jayat Swadhyaya Bhyasanam Saiwa Wanmayam Tapa Ucyate, yang artinya pertapaan suara terdiri atas mengeluarkan kata-kata yang jujur, menyenangkan, bermanfaat, dan tidak mengganggu orang lain, juga membacakan kesusastraan Weda secara teratur. Dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita bab 17 nomor 20 dinyatakan kedermawanan yang diberikan karena kewajiban tanpa mengharapkan pamrih pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat kepada orang yang patut menerimanya dianggap bersifat kebaikan. Kemudian ciri-ciri orang yang dipengaruhi oleh sifat rajas. Seseorang yang dipengaruhi oleh sifat rajas dalam kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berperilaku agresif dan inovatif. Dalam Pustaka Suci Menawa Dharma Sastra 12 nomor 32 dinyatakan sangat bergairah akan melakukan tugas-tugas pekerjaan, kurang di dalam ketekunan, melakukan perbuatan-perbuatan berdosa, dan selalu terikat akan kesenangan-kesenangan jasmani, semuanya merupakan sifat rajas. Dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita bab 17 nomor 9 dinyatakan makanan yang terlalu pahit, terlalu asam, terlalu manis, panas sekali atau menyebabkan badan menjadi panas sekali, terlalu pedas, terlalu kering, dan berisi terlalu banyak bumbu yang keras sekali disukai oleh orang dalam sifat nafsu. Makanan seperti itu menyebabkan duka cita, kesengsaraan, dan penyakit. Kemudian di dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita bab 17 nomor 12 dinyatakan tetapi hendaknya engkau mengetahui bahwa korban suci yang dilakukan demi keuntungan material atau demi rasa bangga adalah korban suci yang bersifat nafsu, wahai yang paling utama di antara para barata. Dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita bab 17 nomor 21 dinyatakan, tetapi sumbangan yang diberikan dengan mengharapkan pamrih atau dengan keinginan untuk memperoleh hasil atau pahala dengan rasa kesal dikatakan sebagai kedermawanan dalam sifat nafsu. Kemudian ciri-ciri orang yang dipengaruhi sifat tamas. Seseorang yang dipengaruhi oleh sifat tamas dalam kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berperilaku negatif. Dalam Pustaka Suci Menawa Dharma Sastra 12 nomor 33 dinyatakan loba, pemalsu, kecil hati, kejam, ateis, berusaha yang tidak baik,
berkebiasaan hidup atas belas kasih pemberian orang lain, dan tidak berperhatian adalah ciri-ciri sifat tamas. Dalam pustaka suci Bhagavad Gita, bab 17 nomor 10 dinyatakan, makanan yang dimasak lebih dari 3 jam sebelum dimakan, makanan yang hambar, basi dan busuk, makanan sisa orang lain, serta bahan-bahan haram disukai oleh orang yang bersifat kegelapan. Dalam pustaka suci Bhagavad Gita, bab 17 nomor 13 dinyatakan, korban suci apapun yang dilakukan tanpa memperdulikan petunjuk kitab suci, tanpa membagikan prasadan atau makanan rohani, tanpa mengucapkan mantra-mantra Weda, tanpa memberi sumbangan kepada para pendeta, dan tanpa kepercayaan, dianggap korban suci kebodohan. Dalam pustaka suci Bhagavad Gita, bab 17 nomor 19 dinyatakan, pertapaan yang dilakukan berdasarkan kebodohan dengan menyiksa diri sendiri atau menghancurkan atau menyakiti orang lain dikatakan sebagai pertapaan dalam sifat kebodohan. Kemudian di dalam pustaka suci Bhagavad Gita bab 17 nomor 22 dinyatakan, sumbangan-sumbangan yang diberikan di tempat yang tidak suci pada waktu yang tidak suci kepada orang yang tidak patut menerimanya atau tanpa perhatian dan rasa hormat yang benar dikatakan sebagai sumbangan dalam sifat kebodohan. Demikian ciri-ciri Triguna. Karena dia selalu tapi bijak. Tenang, supaya kamu tenang. Menurut Tamas, terlebih dahulu kamu harus bisa menaklukkan kesaktian pada pandangan-pandangan. Dan yang sangat sulit sekali ditaklukkan adalah Arjuna. Dia sangat luar biasa sekali kesaktiannya. Dan dia juga tidak gegabah. Aku tidak. Aku yakin sekali Bima pasti akan membela keluarga. Iya keponakanku. Itu adalah tugasmu. Agar Eyang kalian, Eyang Maharaja adalah dapat dilihat dari pola makan, keseharian, dan perbuatan. Contoh-contoh Triguna yaitu Sangkuni bersikap rajas karena sangat gesit dan berpikir cepat. Yudhistira bersikap tenang dan baik seperti Satwam. Bima karena Bima selalu makan seperti Tamas. Ya, yang lain? Triguna dapat dilihat dari pola makan, perilaku sehari-hari. Orang makannya rasa pahit, asam, manis, bergizi. Terus contohnya? Kepuasan, kesehatan. Ayo Pani. Satyam adalah seseorang yang dipengaruhi oleh sifat tertentu dalam kehidupan, dapat menjadikan orang tersebut berperilaku posesif. Contoh yang berperilaku Satyam Yudhistira, yang berperilaku raja Sangkuni karena dia Sangkuni raja karena dia berperilaku aktif. Bima Tamas karena dia
selalu makan. Bisa sesuatu ini? Ciri-ciri tribuna: pola makan sehari-hari, pola makan yang disukai oleh orang dalam sifat kebaikan. Ciri-ciri tribuna: satwa sifat yakni Yudhistira yang berperilaku tenang, suci, bijaksana. Tamas, Dima paling malas, kumal, rakus, dan suka berbohong. Rajas yakni lincah, gesit, bergeser-geser, rendah, hati, angkuh, dan nafsu. Fitri. Lanjut kerjakan. Yang dikerjain kemana sih Pak? Yang ini dibuat Ini yang sesuai pengamatan video tadi. Ini Kak. Ya. Ini yang sesuai pengamatan video tadi ya. Ini cuman nggak doanya kan, cuma terjemah. Ada semuanya sini, ada semuanya. Sesuai dengan video kita tonton tadi ya. yang ini dulu kan Pak ya? Iya, iya. Soalnya di kelas Pak. Oh di sini ding. Kok? Boleh di sini Pak. Iya. Sesuai hasil pengamatan video kita tadi ya. Kita tadi kalau kita 14. Titik ini. Yang ini satu. Udah. Kok ada rumah? Ini bawa pulang. Belajar rumah. Yang dibuang ya. Bang. Nah, Ada. apa yang sudah? Google nih. Berapa? Masih nyalin. Belajar dari belakang dia. Solid berarti. Buat. Dia ada dulu nanti. Coba sini Bapak mengajukan pertanyaan. Hah? Coba gimana? Salam. Satuan gimana Mak? Makan setiap kali. Makan sayuran. Makan sayur. Tapi sayur kan namanya Wortel. bergizi. Bergizi. Nah, ini dulu aku yang ada. Untuk selanjutnya minggu depan kita belajar materi tentang pengaruh tribuna ya.
bukunya sudah ada ya, bukunya sudah ada, anak tinggal minjam dan cari di internet. Pokoknya kita tetap semangat untuk belajar. Coba Paning, apa kesimpulan hari ini? Coba Fitri, kesimpulan belajar ini materinya apa? Kesimpulannya belajar hari ini yaitu ciri-ciri triguna. Triguna bisa dilihat dari pola makan, perilaku sehari-hari, terus tata bicara, contoh-contoh triguna. Lalu berbuat baik. Berbuat baiknya gimana? Sembahyang, sopan santun sama orang tua, membantu. Terus yang rajasnya rajin membaca, ya rajin membaca, bekerja. Terus satuannya istirahat bisa istirahat dari penyembuhan, bisa istirahat tidur. Tamas, Pak. Ya, itu tamas. Ya. Sebelum kita akhiri materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Triambakam yajamahe sugandhi pushtivarnam urvam gandhivavanam mrityoho mokshamamritam mrityoho mokshamamritam. With you.